Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peristiwa penting di bulan Rajab. Rajab merupakan bulan haram dan bulan yang istimewa karena dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa peristiwa penting di bulan Rajab, ya, di antaranya Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad itu di bulan Rajab. Dan sebagai bentuk penghormatan, Allah memerintahkan malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, untuk membukakan pintu surga Firdaus. Lalu di antaranya ada peristiwa lagi yang penting di bulan Rajab, itulah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Itu terjadinya di bulan Rajab. Lalu ada lagi di antaranya hijrah pertama ke Habasyah ataupun Ethiopia. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian. Lalu ada lagi di antaranya kelahiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Juga Sayyidina Ali merupakan sepupunya Nabi, bahkan menjadi sahabat dekat dan menantunya Nabi, suami daripada Sayyidah Fatimah, ayah daripada Hasan dan Husain. Sayyidina Ali lahir pada 13 Rajab, 10 tahun sebelum masa kenabian. Dan Sayyidina Ali lah termasuk orang-orang yang pertama masuk beriman kepada Nabi, termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi, as-sabiqunal awwalun, dari kalangan anak-anak. Lalu ada lagi di antaranya peristiwa Isra Mi'raj, juga terjadi di bulan Rajab. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diperjalankan oleh Allah ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Lalu ada lagi di antaranya turunnya perintah salat 5 waktu, terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab, di mana awalnya Allah mewajibkan salat 50 waktu dalam sehari, namun para nabi meminta keringanan dan akhirnya Allah wajibkan salat sehari semalam 5 waktu. Ada cerita di zaman Rasulullah, hiduplah seorang perampok yang sangat terkenal bengis. Setiap malam ia kerjanya keluar rumah untuk merampok siapapun, siapapun orang yang ditemui olehnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menangkapnya, sehingga berita itu pun terdengar sampai ke telinga Rasulullah, dan Rasulullah berkomentar tentang laki-laki tersebut, orang itu jahat, orang itu jahat. Jika ia meninggal, aku tidak akan mensolatkan dia, mengubumikan dia di pemakaman orang muslimin. Sehingga beberapa tahun kemudian meninggallah laki-laki itu
dan ia punya seorang anak perempuan, dan anak perempuan itu mengurus sendiri jenazah ayahnya. Ia malu untuk meminta tolong pada orang-orang lain karena anak perempuannya itu pernah mendengar Nabi mencela ayahnya. Orang itu jahat. Lalu orang-orang masyarakat yang nakal-nakal mengambil jenazahnya dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah jenazah perampok itu dibuang, maka Allah berfirman kepada Rasulullah, "Ya Habibi, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, hari ini salah seorang waliku telah meninggal dunia. Pergilah kamu untuk memandikannya, mengkafani, mensalatkan dan menguburnya." Rasulullah terkejut. Sepanjang hidupnya Nabi telah mencela perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, tidak akan mengurusnya. Tapi sekarang perintah Allah untuk mengurus jenazahnya. Bagaimana ia menjadi wali? Sungguh tiada seorang pun yang mampu untuk mencampuri pengetahuannya Allah. Maka seketika itu Nabi mencari jenazahnya dan membersihkannya dan berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, mari kita urus jenazahnya ini. Allah memberitahukan saya bahwa jenazah ini adalah waliullah." Lalu para Nabi memandikan jenazah itu dengan tangannya sendiri, dan selesai dikafani, disalatkan oleh Nabi, lalu membawa ke pemakaman di Baqi' di Madinah. Dengan berjalan kaki kira-kira sekitar 15 menit perjalanan. Akan tetapi apa yang terjadi? Nabi berjalan ke Baqi', berjalan ke sana hampir 2 jam lamanya, padahal jaraknya cuma 15 menit. Tetapi yang terjadi, Nabi berjalan ke sana hampir 2 jam lamanya baru sampai ke pemakaman di Baqi' Madinah. Nabi berjalan dengan berjinjit kakinya dengan langkah pelan-pelan. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, mengapa engkau berjalan seperti itu?" Nabi menjawab, "Allah memerintahkan seluruh wali-walinya dari pihak masyrik, pihak maghrib, pihak timur, pihak barat, dan semua para malaikat-malaikat di syurga mengiringi jenazah wali ini. Karena saking ramainya aku harus berjalan berjinjit karena tidak ada tempat untuk berjalan." Setelah pemakaman, Nabi langsung pulang dan diam. Abu Bakar bertanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku merasa malu bertanya padamu tentang kejadian hari ini." Jawab oleh Nabi, "Wahai Abu Bakar, aku lebih heran lagi daripada engkau, karena aku sedang menunggu malaikat Jibril untuk mengetahui tentang kejadian hari ini. Tapi Jibril belum datang-datang." Kemudian oleh Nabi dengan rendah hati pergi ke rumah perampok itu, ditemani oleh Abu Bakar dan menjumpai anaknya. Nabi bertanya, "Apa kebaikan yang dilakukan ayahmu? Apa kebaikan yang dilakukan ayahmu?" Anak perempuannya menjawab, "Ayahku tidak punya kebaikan sedikit pun. Siang malam merampok, mencuri sepanjang tahun, kecuali bulan Rajab. Kecuali 1 bulan, yaitu bulan Rajab. Ketika bulan Rajab tiba, ia mengurung diri dalam kamar, menyendiri selama bulan Rajab dan berkata, 'Ini adalah bulannya Allah, karena ayahku pernah mendengar sabdamu ya Rasulullah, Rajab adalah bulan Allah, Rajab adalah bulannya Allah.' Kemudian ayahku bilang lagi, 'Aku tidak tahu bulan nabimu, aku tidak tahu bulan umatku, umat nabimu. Yang ku tahu adalah bulanmu ya Allah.'
lalu ia menyendiri dan suluk diam di kamar. Nabi bertanya, apa jenis suluk yang dilakukan oleh ayahmu? Perempuan itu menjawab, pernah suatu waktu ayah merampok seseorang yang sudah tua dan ia menemukan sehelai kertas di kantong orang itu yang berisi doa. Apabila telah sampai bulan Rajab, ayahku duduk sendiri mengunci diri di dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya membaca doa itu. Apa itu? Itulah doa yang kita baca tadi yang dinamakan dengan istighfar Rajab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.